Wah, tempatnya bagus banget. Iya nih, kata teman kakak di sini tempat sejarah kerajaan Tarumanegara, Len. Jadi kita bisa sambil belajar. Oh, aku baru belajar tuh Kak tentang Kerajaan Tarumanegara di sekolah, jadi nggak sabar masuk. Ya udah yuk kita masuk. Selamat datang di Museum Kerajaan Tarumanegara. Saya di sini sebagai tour guide akan menjelaskan mengenai Kerajaan Tarumanegara. Wah, seru. Aku juga tahu Kak tentang Kerajaan Tarumanegara. Kata guru aku, kerajaan ini kerajaan tertua kedua di Indonesia yang didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman. Iya, si Jaya Singawarman ini mengungsi ke Nusantara, tepatnya di Kerajaan Salakanegara. Jaya Singawarman minta izin kepada Raja Dewa Warman VIII untuk membuka pemukiman baru, dan akhirnya membangun Kerajaan Tarumanegara. Wah, ternyata kalian tahu ya tentang kerajaan ini. Betul yang semua kalian katakan. Letak ibu kota Kerajaan Tarumanegara itu di Sundapura, Jawa Barat. Batas utaranya Laut Jawa, batas selatannya Cindang Hiang, batas baratnya Selat Sunda, dan terakhir batas timurnya Citarum. Kerajaan ini sudah berdiri sejak dari 358 Masehi hingga runtuh pada 669 Masehi. Ih Kak, aku penasaran deh sama kehidupan di Kerajaan Tarumanegara. Yuk kita lihat ke ruang berikutnya. Kalau begitu, saya akan menjelaskan mengenai kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara. Jadi, Kerajaan Tarumanegara ini menganut sistem feodal, yaitu sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan terbesar pada golongan bangsawan. Raja pertama kerajaan ini adalah Raja Jaya Singawarman, yang menjadikan Kerajaan Tarumanegara sebagai kerajaan utama di wilayah Jawa Barat. Pada kepemimpinannya mulai dari 358 hingga 382 Masehi. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara dibawa oleh Raja Purnawarman yang menjabat pada 395 hingga 434 Masehi. Ia membangun sebuah ibu kota negara, mengembangkan sistem perdagangan, dan membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan dari Tiongkok sehingga mencapai titik kejayaan. Terakhir, keruntuhan Kerajaan Tarumanegara terjadi saat masa pemerintahan Ninggawarman, yaitu pada 666 hingga 669 Masehi. Oh, ternyata begitu. Yang aku tahu itu kehidupan ekonominya. Mayoritas rakyat mereka berprofesi sebagai petani, peternak, dan nelayan. Namun ada pekerjaan lain yang menjadi minoritas profesi rakyat mereka, yakni perdagangan cula badak, kulit penyu, dan perak. Dengan begitu dapat disimpulkan masyarakat Tarumanegara mengutamakan bidang pertanian sebagai sumber mata pencaharian mereka. Ellen pasti nggak tahu kehidupan sosialnya Kerajaan Tarumanegara. Waduh, kurang tahu deh Kak. Emang Kakak tahu? Tahu dong Len, kasta tertinggi mereka dimulai dari Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Brahmana merupakan kasta tertinggi, selanjutnya Ksatria merupakan bangsawan dan tokoh masyarakat, berikutnya kasta Waisya tertinggi atas kaum pedagang, orang yang telah memilih bisnis dan harta benda sendiri dari hasil pekerjaannya. Terakhir, kasta Sudra merupakan golongan masyarakat yang melaksanakan profesi dengan mengandalkan kekuatan jasmani, ketaatan, dan serta bakat ketekunannya. Nah, kalau soal agama, mayoritas masyarakat di Kerajaan Tarumanegara beragama Hindu, dan minoritas masyarakat di Kerajaan Tarumanegara beragama Buddha, juga kepercayaan animisme. Terakhir, tradisi mereka di bidang sastra masyarakat mulai mengenal syair. Hal ini dibuktikan dari beberapa prasasti dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Ternyata kalian memang benar-benar mengetahui tentang Kerajaan Tarumanegara ya? Ini semua adalah bukti-bukti atau peninggalan-peninggalan yang menunjukkan kerajaan tersebut pernah berdiri. Yang ini adalah Candi Cibuaya, yang dibangun sebagai tempat penyembahan dewa dan ditemukan pada abad ke-7. Di sebelah sana adalah prasasti Tugu yang berisi tentang penggalian sungai Candrabaga dan Gumati. Penggalian kedua sungai ini memiliki tujuan selain untuk menghindari banjir, tujuannya juga digunakan untuk kegiatan irigasi pertanian. Diperkirakan telah ada sejak abad ke-5. Yang ini pasti prasasti kebun kopi, menampilkan ukiran telapak kaki gajah yang dipercaya merupakan gajah yang ditunggangi oleh Raja Purnawarman, dan gajah tersebut disamakan dengan gajah Airawata atau gajah yang disebut penguasa Tarumanegara, ditemukan pada abad ke-19. Yang ini kalau gak salah namanya prasasti Ciaruten,
ditemukan pada tahun 1863 yang dibuat untuk menunjukkan pesan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah kekuasaan sang raja yang berupa jejak sepasang telapak kaki dengan keterangan yang ditulis dalam huruf Palawa menggunakan bahasa Sanskerta. Catatan Fahian atau pedagang Tiongkok dibuat pada awal abad ke-5 Masehi. Dalam catatannya disebutkan rakyat Tolomo sedikit sekali memeluk Buddha yang banyak dijumpainya pada Brahmana. Kalau ini namanya naskah Wangsakerta yang berisi bukti peninggalan Kerajaan Tarumanegara dalam keadaan bentuk tertulis yang menjelaskan bahwa Kerajaan Tarumanegara didirikan pada tahun 358 Masehi oleh tokoh bernama Raja Diraja Guru Jayasinghawarman. Naskah ini disusun sejak abad ke-17, juga tercantum silsilah raja-raja Kerajaan Tarumanegara. Kamu suka ya dengan peninggalan-peninggalan kerajaan ini? Iya, soalnya terlihat unik dan bagus semua. Tapi kenapa ya Kerajaan Tarumanegara runtuh? Kalau faktor dari luarnya, kerajaan ini runtuh karena ditaklukkan oleh Dapunta Hyang Shailendra, yaitu Raja Sriwijaya dari Kedah. Kalau faktor dari dalamnya dikarenakan kematian Raja Linggawarman, dan karena kedua anaknya adalah perempuan, sehingga tahta diberikan kepada salah satu menantunya yakni Tarusbawa. Tarusbawa yang pada saat itu adalah raja dari kerajaan Sunda lebih memilih untuk mengembangkan kerajaannya sendiri, sehingga Tarumanegara pun tidak dipertahankan lagi atau runtuh. Wah kak, keren banget deh tadi. Aku bukan cuma sekedar tahu tentang kerajaan Tarumanegara, tapi juga bisa belajar dari kisah ini. Karakter tokoh Raja Purnawarman, yaitu raja ketiga dari kerajaan Tarumanegara, dikatakan merupakan raja yang berani dalam mengambil keputusan dan tangkas di medan perang. Jika dikaitkan ke dalam kondisi pemerintahan saat ini, pemimpin yang berani akan menumbuhkan rasa aman dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Salah satu contoh tindakan pemerintah saat ini yang mencerminkan keberanian dan ketangkasan adalah ketika Presiden menindak tegas untuk memberantas penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing dan pemberantasan narkoba. Iya deh, bener banget itu. Kalau kakak sendiri bisa belajar dari kisah Linggawarman. Seharusnya kekuasaan Tarumanegara jatuh kan kepada dia, namun karena keegoisannya, ia memilih untuk melepaskan tanggung jawab dan mendirikan kekuasaan baru ke tumpuan kerajaan asalnya, yang dimana hanya menguntungkan dirinya sendiri. Sama dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana banyak sekali pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab ataupun egois. Contohnya seperti kasus korupsi dan suap. Dari kisah Tarusbawa ini, kakak dapat belajar sikap yang tidak boleh dimiliki seorang pemimpin. Keren. Kalau kakak yang satu lagi, menurut kakak gimana? Kalau menurut saya, selama mempelajari mengenai kerajaan ini, kisah yang melekat adalah tentang Raja Purnawarman, yang selalu mengupayakan agar mencapai kehidupan rakyat yang sejahtera. Melalui caranya memimpin, ia dapat dilihat sebagai pemimpin yang baik, pasti, dan selalu menjaga kehidupan yang sejahtera bagi rakyatnya. Hal tersebut telah tampak pada kondisi Indonesia saat ini, di mana pemerintah telah mengupayakan untuk mencapai kehidupan rakyat yang sejahtera. Terima kasih sudah menjelaskan cerita mengenai Kerajaan Tarumanegara ya. Sama-sama. Nanti kapan-kapan kita datang lagi deh. Kak, tadi apa ya nama tempatnya? Aku pengen kasih tahu teman-teman aku. Apa ya? Coba deh bentar kakak cek Google. Loh, Kak, lihat belakang deh. Bangunannya nggak ada. Lah, kok